Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang masuk ke metode yang keempat, yaitu gross up. Kalau pakai metode gross up, ada penjelasannya yaitu yang memotong pajak atau yang membayar pajak itu perusahaan. Ya, yang bayar pajak itu perusahaan. Jadi hampir sama dengan net ya, sama dengan net basis. Oke, yang kedua bisa dibiayakan, bukan biasa, bisa dibiayakan. Ini yang paling penting buat perusahaan agar labanya berkurang. Kita lihat laporan laba rugi jika menggunakan gross up. Ketika kita lihat, enaknya di sini 0 ya, tidak ada koreksi. Tidak ada koreksi untuk yang 3 ini nih. Tidak ada koreksi, artinya si laba sebelum pajak itu menjadi sama secara komersial maupun fiskal. Tapi bedanya di sini lihat, tunjangan pajaknya itu menjadi lebih besar. Kenapa? Karena kalau gross up, si pegawai itu tidak lagi membayar pajak. Beda ya dengan yang tunjangan pajak yang sebelumnya kita bahas. Kalau menggunakan gross up, si pegawai tidak lagi membayar pajak sepeser pun. Karena full 100% dibayar oleh pemberi kerja. Seperti itu. Oke. Makanya nanti kita akan bandingkan laba sebelum pajak untuk semua metode. Ya. Kita lihat dulu keuntungan dan kerugiannya. Ini yang paling penting seperti biasa. Biaya yang dikeluarkan dapat dibiayakan. Ini penting banget. Akibatnya laba menjadi kecil. Akibatnya pajak pun menjadi kecil. Kemudian perusahaan tidak perlu menghitung ulang. Karena pasti ketika kita memberikan tunjangan pajak, PPh terutangnya pun akan sama. Gitu. Kerugiannya apa? Nah, ini juga menjadi masalah besar. Karena pengeluaran biaya itu menjadi lebih besar. Kan tunjangan pajak mengakibatkan komponen gaji menjadi lebih tinggi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, harus menghitung lagi. Meskipun sekarang udah ada rumus gitu ya. Udah ada rumus, kemudian kita bisa melakukan pembuktian pun dengan rumus juga. Tapi karena kita sedang di kuliah, kita lagi belajar konsep, jadi kita menggunakan dulu manual tulis tangan. Seperti itu. Tapi nanti pada saat kerja, kalau kalian udah paham konsep menghitungnya, mau itu menggunakan Excel, mau menggunakan program apapun, bisa. Itu alasannya kenapa kita belajar manual dulu. Kemudian kita lihat perbandingannya. Ini perbandingan pembayarannya. Kalau pakai gross method, yang bayar pajaknya itu, atau kalau misalkan gross method, kalau misalkan kita ngelihat yang dibayar pegawai itu ada 2 metode. Yang pertama gross method, yang kedua tunjangan pajak. Cuman beda, kalau gross method itu full ya. Kalau ini sebagian. Gitu. Sekarang, kalau PPh pasal 21 diberi oleh pemberi kerja, yang dibayar oleh pemberi kerja atau perusahaan, itu ada 3. Pertama net method, net basis tadi kan full dibayarkan oleh si pegawai. Tunjangan pajak juga dibayar kan, sebagian besar oleh pegawai. Sebagian besar oleh perusahaan. Kalau gross up full semuanya dibayar oleh perusahaan. Kalau ini net full ya, ini sebagian, kalau ini full. Nah, ini yang paling penting. Kalau ini di sisi pegawai, kalau ini di sisi perusahaan.
Kalau di sisi perusahaan, yang bisa dibiayakan itu adalah gross method, kemudian tunjangan pajak, kemudian gross up. Sebentar, gross method benar bisa dibiayakan, net method enggak ya? Kenapa? Karena kan posnya itu pembayaran PPh 21. Tunjangan pajak bisa dibiayakan kenapa? Karena masuk ke komponen gaji. Kalau kita rewind lagi dulu, kalau mau dibiayakan itu harus berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan dalam mengelola, menciptakan gitu ya, mendapatkan penghasilan seperti itu. Yaitu yang pertama, memilih alternatif yang paling menguntungkan untuk pemberi kerja. Nah, ini secara rekapnya ya. Rekapnya kita lihat di sini yang paling besar labanya adalah dengan 2 metode ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang paling besar adalah yang fiskal tunjangan pajak. Ini udah based on fiskal ya, bukan lagi yang komersial. Yang ketiga adalah gross up. Jadi kalau misalkan kita ingin kalau kita ingin memilih, maka pilihlah yang pertama dengan menggunakan gross up. Kalau nggak bisa, kita bisa ngasih tunjangan pajak. Kalau masih nggak bisa, kita pakai gross method aja. Ini yang keempat atau yang fiskal kita tidak rekomendasikan. Karena dia dikoreksi kan si PPh 21-nya dikoreksi. Jadi ini nggak boleh ada nih kalau misalkan di di laporan laba rugi ini nggak boleh ada, pasti dikoreksi karena ini bukan kewajibannya pemberi kerja tapi kewajibannya penerima pekerjaan atau pegawai. Ya, kenapa gross up paling tinggi? Ya tiada lain karena tunjangan pajaknya lebih besar dan semuanya bisa dibiayakan. Seperti itu ya penjelasan tentang perencanaan pajak pihak yang memotong yang pertama. Kita nanti lanjutkan ke yang kedua.